Halo semuanya, selamat pagi. IC. Oke, ini responsi kita yang terakhir ya. Udah minggu ke-14. BTW kalian UAS-nya kapan ya? Yang UO3 ini. Ada yang tahu? Cek dulu ya, Ci. Bentar. Oke, oke. Tanggal 28. Tanggal berapa? 28. 28. Oh, oke. Di Senin. Thank you. Infonya. Nah ya, karena ini minggu terakhir, ya kita bahasnya kan lanjutan dari kemarin ya. Yang evaporasi yang multi efek. Buat yang single efek kemarin ada pertanyaan atau nggak ada? Belum ada, Ci. Isi ya. Harusnya nanti UAS-nya kalian single efek sih. Doakan saja. Karena kalau multi efek terlalu panjang. Enggak, paling teori, Cik. Oh iya, Ibu yang kemarin mau PG gak sih? Wow. Ibu biasa teori sih. Aku dulu nggak ada teorinya sih. Jak online, Cik. Mungkin karena kalian 3 materi ya. Jadi satunya dikasih PG biar lebih singkat ngerjainnya. Biasanya jadi tambah lama sih, Ci. Soalnya bingung pilihannya, Pak. Ya juga sih, tapi mungkin pikiran dari dosen-dosen bisa jadi, oh daripada ngitung panjang-panjang, makan waktu bisa lebih lama. Jadi udah kasih PG aja. Cip-cip aja ya, Ci. A, B, C, D, wis. Lebih cepat. Enggak gitu juga ya. Oke lah. Kita mulai ya. Kita bahas yang multiple effect evaporator. Sama kayak minggu lalu aku bilang, kan multiple effect itu ada 3 jenis. Nah, yang pertama adalah yang forward effect atau yang efeknya jalannya maju. Jadi fitnya ini masuknya dari yang efek pertama. Dari sini. Kalau backward sesuai namanya berarti fitnya itu masuknya dari efek terakhir. Jadi berkebalikan sama stemnya. Terus kalau misalnya paralel berarti fitnya itu masuk di tiap efek sendiri-sendiri. Jadi kita bisa tentukan fitnya itu berapa yang mau masuk di efek pertama, efek kedua, dan efek ketiga. Gitu. Terus jangan lupa juga untuk penamaan efeknya ini itu mengikuti stem masuknya di mana. Kalau misalnya stem masuknya di sini, berarti efek pertamanya ya yang alat masuk stem itu. Kalau nanti kalau nanti stemnya itu masuknya di sini, berarti ini nanti jadi efek pertama. Gitu. Nah, terus untuk cara-cara hitungnya, nah kalau di multiple effect ini kita trial gitu kan. Trialnya adalah sebenarnya hampir sama sih. Langkah awalnya itu kita tentukan dulu suhu airnya itu berapa. Biasanya yang diketahui itu suhu atau tekanan di efek ketiga atau efek terakhir. Soalnya kan
di efek terakhir ini ibaratnya suhu akhir yang mau kita dapetin kan. Nah, suhu akhir ini nanti juga mempengaruhi sama hasil fraksinya nanti gitu, fraksi solid yang mau kita dapetin nanti itu, atau konsentratnya itu berapa gitu kan. Suhu air sama tekanan operasi ini, bukan tekanan operasi ya, tekanan steam yang dibutuhkan. Jadi steam suhu masuknya itu berapa gitu kan. Terus habis sudah tahu semuanya, kita bisa hitung neraca massanya buat dapetin trial awal V. Nah, trial awal V ini nanti yang nanti kita trial dan kawan-kawan gitu kan. Nah, dari habis kita tahu V-nya, kita trial pertama itu adalah ini. Jadi nilai V1, V2 sama V3 itu kita asumsikan sama di awal gitu. Di awal, jadi V yang kita dapat di neraca massa overall ini itu kita bagi 3. Terus habis itu neraca massa hitung buat L1, L2, XL1, XL2. Jadi kita cari jumlah yang ada di sini, yang keluar efek pertama dan yang keluar efek kedua itu berapa. Gitu kan. Habis itu kita bisa hitung suhu-suhunya. Nah kan yang kita ketahui itu kan cuman suhu masuknya sama suhu keluarnya. Ya kan di TL 3. Nah, untuk yang keluar efek pertama sama masuk efek pertama, terus keluar efek kedua, masuk efek ketiga itu, nah kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita harus hitung dulu dari data-data delta T-nya. Delta T1, delta T2, delta T3. Nah, delta T3 ini adalah selisih dari efek pertama sama efek kedua gitu. Jadi nanti sepanjang di sini itu nanti suhunya itu hilangnya berapa gitu. Plus kalau misalnya ada KTD juga kita hitung KTD-nya. Nah, habis tahu suhu-suhunya kita bisa cari data entalpi-entalpinya buat perhitungan neraca massa. Neraca panas. Nah, untuk neraca panasnya ini nanti kita pakai buat hitung V1 dan semua nilai V sama L yang asli nanti gitu. Nah, trialnya di sini aku sedikit ubah karena kemarin salah. Jadi trialnya itu bukan menunggu V1, V2, V3 yang lama ini. Nah, bukan menunggu yang ini itu sama dengan nilainya ini, tapi kita trialnya sampai yang poin ke-7 ini. Yaitu kalau misalnya kita sudah hitung luas perpindahan panasnya, terus kita hitung rata-ratanya kan, dibagi 3, di jumlah semua dibagi 3. Nah, kalau misalnya nilai A ini itu kurang dari 10% bedanya sama AM atau A rata-ratanya, nah itu trialnya boleh selesai gitu. Kalau misalnya belum, mungkin harus dilanjutkan ke trial kedua gitu. Nah, itu untuk teori-teorinya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal aja, biar lebih jelas.
Nah, di sini aku mau bahas soal yang 852. Tapi ini aku ngerjainnya nggak sampai selesai ya. Jadi cuma nunjukin ke kalian gimana caranya trialnya gitu. Jadi dari soal 852 ini ada triple effect, berarti ada 3 efek evaporator nanti yang dia itu jenisnya forward feed. Berarti kan steam sama feednya itu masuk di kolom yang pertama gitu. Terus nggak ada boiling point price, nggak ada kenaikan titik didih. Di sini asumsikan nggak ada gitu kan. Terus kita disuruh memakatkan dari 5% jadi 25% solid gitu. Jadi ini XF-nya, yang ini X L3 berarti. Terus steam yang digunakan itu 205 kPa dan tekanan ruang uap di efek ketiga itu 13,65 kPa. Berarti yang ini nanti kita pakai buat hitung atau cari suhu air ketiga atau T3-nya. Terus feednya masuk di 22680 kilo, suhu masuknya tuh 299,9 Kelvin. Nah, di sini kapasitas panasnya diketahuinya dalam fraksi. Jadi nanti kita harus hitung ini satu-satu. Kalau misalnya kita butuh CP feed, berarti kita masukkan fraksi feed gitu. Terus heat transfernya juga sudah diketahui U1, U2, U3. Terus kita suruh cari areanya sama, luas areanya sama steamnya. Nah, udah diketahui semua. Seperti kita kerjain UO biasanya. Jadi yang pertama adalah kita gambar dulu. Biar lebih singkat, padat, dan jelas. Nah, semua yang diketahui ditulis dulu. Nah, terus tinggal ngikutin aja sesuai sama langkah-langkah prosedurnya tadi. Jadi yang pertama kita cari dulu suhu steam sama tekanan ruang uap buat cari entalpinya. Nah, di sini aku cari entalpinya di atas. Karena tadi kan tekanan ruang uapnya kan 13,65 kPa. Nah, dari steam table yang saturated itu kita dapat suhu ruang ketiganya itu atau TD air ketiga, efek 3, itu sekitar 51,91 ini. Jadi kita juga bisa hitung entalpi uapnya. Terus yang steam juga sama, kita cari dari steam table. Kita dapat lambda S-nya atau latent heat-nya ya. Latent heat-nya itu dicari dengan kita mengurangi entalpi uap sama entalpi liquid. Terus karena udah dapet, kita cari juga neraca massa overall-nya buat dapat L3 sama V. Nah, V ini yang kita pakai buat trial pertama, gitu kan. Jadi kita bagi 3. Nah, jadi trial pertamanya itu semua nilai V-nya itu sekitar 6048 kilo.
Nah, setelah udah dapet rate-nya, semua rate-nya kan kita udah dapet V sama V1, V2, V3, fit sama L3. Berarti sisanya kita tinggal cari L2, L1 sama fraksi-fraksinya kan. Nah, itu kita bisa pakai neraca massa biasa aja, pakai neraca massa komponen sama neraca massa total di efek itu. Jadi kalau misalnya efek 1 ya berarti kan masuknya fit, keluarnya V1 ditambah L1. Tuh, kalau di efek 2 berarti masuknya adalah L1, keluarnya itu V2 plus L2. Nah, setelah kita cari neraca massa, kita bisa cari delta T-nya. Nah, delta T-nya ini kita langsung masuk rumus ya. Jadi sudah ada rumusnya di Gian. Pertama-tama kita cari dulu sigma delta T. Nah, sigma delta T ini adalah total delta T dari efek pertama sampai efek ketiga. Gitu. Jadi total beda suhunya itu berapa sih gitu kan. Nah, itu bisa dicari dari nilai TS dikurangi sama TD air ketiga. Jadi suhu steam masuk sama suhu steam keluar dikurangi sama KTD-nya atau kenaikan titik didihnya. Nah, karena di sini KTD-nya itu diabaikan, jadi ya sama dengan 0 gitu kan. Nah, habis itu tinggal kita cari delta T1, delta T2 pakai rumus yang 1 per U per 1 per U plus 1, 1 per U1 ditambah 1 per U2, 1 per U3 gitu. Nah, setelah dapat semua baru kita bisa hitung suhu-suhunya sama hitung entalpinya. Nah, di sini aku pakai tabel biar lebih ringkas. Nah, tabelnya ini urutannya selalu sama ya. Bedanya nanti kalau misalnya ada KTD berarti kalau ada kenaikan KTD berarti nilai HV ini nilai HV yang di sini itu adalah HSV. SV terus nilai nanti itu nilai HV-nya itu sama dengan HS, V di ini ya berarti ditambah 1,88 KTD. Nah, jadi ibaratnya di sini kita nambah satu tabel lagi. Data-data yang kita cari dari TD air ini itu masuknya di HSV-nya. Gitu. Jadi ini hampir sama kayak yang single effect, tapi kita hitungnya lebih banyak aja gitu. Terus, nah ini kalau ada KTD-nya ya tadi.
Tapi karena ini nggak ada KTD, jadi tabelnya cuman ini aja, HF atau HL, terus latent heat-nya, sama entalpi uap. Gitu kan. Nah, pertama kita hitung suhunya dulu. Kan kita harus tahu suhunya buat tahu entalpi-entalpinya kan. Jadi yang pertama itu fitnya itu berapa gitu kan. Jadi kita bisa cari HF. Nah, HF ini rumusnya tahu ya. Kalau H itu kan berarti sama dengan CP kali T min T0. Dimana T0-nya ini nanti itu sama dengan berapa? Kalau Celcius kan dia 0. Kalau Fahrenheit itu 32 ya. 32 Fahrenheit sama kalau Kelvin berarti 273,15. Benar ya, benar. Jadi T-reference-nya ini kita pakai di 0 derajat Celcius. Jadi tinggal disesuaikan aja, kalau misalnya Fahrenheit ya berarti 32, kalau Kelvin berarti 273. Gitu. Terus, nah yang perlu kita hitung adalah dari sini. Kan kita tadi nggak tahu itu data T1, T2, sama T3. Nah, kita bisa cari dari tabel ini gitu. Caranya adalah dari steam, untuk hitung T1 itu dari suhu steam kita kurangin sama delta T1 yang kita hitung di atas ini. Nah, itu kita bisa dapat T1. Terus dikurangi sama KTD, dapat TD air buat hitung HV ini. Terus dikurangi lagi delta T2 buat hitung, buat cari T2 atau suhu ruang uap yang efek kedua. Gitu seterusnya sampai kita dapat TD air ini harus sama TD air yang kita cari di atas. Kan TD air ini kan diketahui dari tekanan ruang uap efek ketiga kan. Yang which is kita udah cari di atas. Nah ini yang tekanan ruang uap ini. Nah itu harus sama gitu. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Tuh. Terus oh iya, perlu di-note juga setiap trial seharusnya TD air ketiga ini itu selalu sama gitu. Jadi nanti yang harus disesuaikan adalah delta T, ya jumlah delta T-nya itu gitu. Terus dari suhu ini kita bisa cari HF, kita bisa cari steam latent heat-nya, kita juga bisa cari data entalpinya dari steam table semua gitu. Jadi tinggal diinterpolasi aja dari sana. Nah, ini terus kalau misalnya tadi CP-nya kan diketahuinya dari fungsi fraksi. Jadi kita harus cari dulu satu-satu. Karena fit-nya itu masuknya di 0,5%, berarti kita cari CPF-nya di 5%. Itu juga buat yang L1, L2, sama L3. Nah, kayak gitu. Ini apa? Carinya jangan sampai salah ya. Terus habis gitu selesai kita cari entalpi. Entalpi selesai, kita masuk ke perhitungan neraca panas buat cari nilai-nilai V sama L yang asli gitu.
Nah, neraca panasnya kan kita bisa tulis kayak gini ya. Fit-nya itu fit dikali HF ditambah sama S dikali lambda S sama dengan V1 dikali HV1 ditambah L1 dikali HL1. Nah, ini neraca panas biasa. Kayak biasanya ya, kalau misalnya fitnya liquid berarti entalpinya itu H kecil, H liquid tetap. Kalau misalnya dia vapor berarti yang dicari hanya H vapor. Terus sudah dapat apa namanya, rumus-rumusnya sudah diketahui. Ini kan ibaratnya rumus pertama, rumus kedua, ya. Maaf tulisannya jelek. Rumus ketiga. Nah, yang belum kita ketahui itu kan ada S. Yang belum kita ketahui itu kan S, V1, L1, terus sama V2, L2. Ada 5 yang belum kita ketahui, berarti kan minimal kita butuh 5 ini ya, 5 apa? 5 fungsi. Jadi kita butuh bantuan dari neraca massa overall-nya. Gitu. Jadi kita butuh data ini sama ini buat ganti beberapa supaya kita bisa kerjakan gitu kan. Jadi nanti yang mau kita ubah itu adalah data V-nya. Jadi sesuai sama yang ini, jadi V2-nya itu kita ganti L1 dikurangi L2, V1-nya itu kita ganti jadi F dikurangi L1, terus V3-nya itu kita ganti jadi L2 dikurangi L3. Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan aja. Jadi nanti kita bisa dapat nilai, semua nilai yang kita cari tadi, gitu kan? Dari V sama L sama S-nya, jumlah S-nya. Ini Erik mau tanya tah, kok raise hand? Enggak ya? Oh, enggak sih, kepencet. Oke. Terus lanjut. Nah, sekarang kita cek gitu kan, apakah nilainya yang kita hitung ini perlu di trial lagi atau enggak gitu kan. Nah, caranya adalah kita cari luasnya dulu gitu. Luas di efek pertama, efek kedua, sama efek ketiga. Plus kita cari rata-ratanya. Nah, kalau misalnya, nah ini kan kita dapatnya A1-nya itu 136, A2-nya 81, A3-nya 95. Sedangkan rata-ratanya kita itu 104,51 gitu kan. Nah, karena bedanya ini mungkin terlalu jauh gitu kan. Kalau misalnya dihitung itu kalau nggak salah sekitar 20%-an gitu. Jadi sebenarnya kita itu butuh trial kedua. Nah, trial keduanya nanti itu kita mulai dari hitung fraksinya gitu kan. Karena kan nilai rate-nya itu kan sudah pasti di sini ya. Kita udah hitung, itu sudah pasti. Yang belum pasti adalah
yang belum tahu adalah fraksi-fraksinya. Jadi kita cuma tinggal hitung mulai dari fraksi, terus kita cari di T baru. Delta T barunya itu. Nah, delta T barunya itu kita nggak pakai rumus yang 1/U itu, tapi kita pakai rumus yang baru ini. Jadi di sini kita kayak pakai semacam perbandingan gitu. Nah, yang perlu di-note adalah seharusnya nilai sigma delta T-nya atau jumlah delta T-nya semua ini itu seharusnya sama dengan sigma delta T yang kita hitung di atas. Gitu. Kalau nggak ada kenaikan titik-titik. Nah, kalau di atas tadi kan di atas tadi berapa? Di atas tadi sekitar 69 ini kan. Data ini 69. Nah, seharusnya nanti bisa jadi mereka itu hampir mirip nilainya. Gitu. Atau mungkin ya beda-bedanya beda sekitar 5 derajat gitu. Nah, kalau misalnya yang ini sigma delta T-nya yang baru ini sudah dapat, kita bisa cari seperti di awal tadi, seperti ngikutin cara-cara yang sebelumnya. Habis dapat delta T, kita cari di suhu-suhunya ini. Nah, suhunya pastikan nanti T3 ini itu sama kayak yang diketahui di soal. Gitu. Kalau misalnya nggak sama, berarti mungkin perhitungannya kita itu ada yang kayak kurang akurat gitu. Nah, untuk kasus yang soal ini gitu, aku sempat compare sama beberapa pekerjaan orang yang mereka itu pakai Excel. Ini kan aku pakai hitungan manual ya. Jadi mungkin pembulatannya itu terlalu besar. Nah, akhirnya nilai S sama yang kelihatan itu nilai S-nya sih. Nilai S-nya itu bedanya jauh banget gitu. Dan kalau misalnya yang di soal ini kan luas areanya itu sekitar 99,1 kan. Nah, yang orang lain kerjakan itu mereka itu kayaknya trialnya cuma sekali dan mereka bisa dapat itu sekitar 90, hampir mirip sama jawaban yang ada di GEAN gitu kan. Tapi di sini aku dapatnya itu cukup jauh, makanya kan kita butuh trial lagi kan. Nah, itu mungkin juga pengaruh sama pembulatan-pembulatannya gitu. Kalau misalnya di Excel kan mereka bisa langsung Excelnya bisa langsung baca gitu kan. Oh, ini harusnya sekalipun dibulatkan hasilnya tuh tetap segitu gitu. Jadi nggak terpautnya itu nggak terlalu jauh gitu. Nah, kalau misalnya kalian pingin aman ya better pakai Excel harusnya boleh nggak sih? Jadi kalian bisa bikin kayak plotnya dulu gitu, baru nanti tinggal salin-salin gitu. Tapi kalau misalnya mau yang manual, biasanya sih dari dosen-dosen itu mereka kasih kayak range nilainya gitu. Harusnya di trial pertama itu dapatnya dari sekian sampai sekian gitu. Nah, sudah.
Nanti di trial kedua ini juga dilihat sama kayak yang trial pertama ini nilai luas areanya itu apakah beda jauh sama yang trial pertama. Kalau misalnya nggak terlalu beda jauh sama trial pertama, berarti nggak usah trial ketiga lagi. Tapi kalau mungkin terlalu jauh, bisa dilihat dari bedanya itu sudah 10% atau enggak, kurang dari 10% atau enggak. Kalau sudah kurang dari 10%, berarti trial ketiganya nggak usah. Tapi kalau keduanya itu nggak masuk dari nilai AM sama yang trial pertama sama trial keduanya itu terlalu jauh, sama nilai A-nya itu bedanya lebih dari 10%, berarti butuh di trial ketiga. Dan begitu seterusnya. Seperti trial yang seperti biasanya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya itu rumusnya yang mana ya, Ci? Yang delta T baru itu di mana ya? Aku nggak nemu. Delta T baru itu saya tahu Pak. Sing di catatan CVB minggu ke-13 itu nggak ada ya? Oh, nggak ke sana sih. Oh iya, di minggu ke-13 belum tak masukin. Oh, oke. Tapi di buku Gian ini ada kok. Di 8 berapa ya? Nah ini. Di Gian itu sebenarnya sudah ada step-stepnya sih. Juga ada penjelasan-penjelasannya, cuman di yang catatanku itu tak persingkat aja. Tapi aku belum masukin di bawahnya ini untuk trial kedua itu aku belum masukin. Soalnya kan yang kemarin ini salah kan. Salah persepsi, salah tulis. Jadi rumusnya ini nanti kalian lihat dari 8, 5, 11 ini. Ada pertanyaan? Belum ada sih. Nggak ada. Sebenarnya evaporasi ini nggak sih. Sebenarnya UO itu gampang, mudah gitu kan. Soalnya kan tinggal ngikut sama prosedur-prosedurnya kan. Jadi rumusnya itu udah pasti gitu. Tapi memang yang perlu di highlight itu adalah konsepnya. Soalnya nanti kalau misalnya di tugas akhirnya kalian pakai evaporasi, kadang itu nggak selengkap ini diketahuinya. Gitu. Kadang juga harus pakai asumsi-asumsi, harus cari-cari dari paten dan kawan-kawan. Jadi konsepnya harus mateng gitu. Buat caranya nanti pokoknya kalau misalnya udah tahu konsepnya, ntar cara-caranya itu tinggal ngikut-ngikut rumus aja gitu. Tapi rasanya semuanya kayak gitu sih. Kayaknya semua di Tekim tuh kayak gitu deh. Harus ngerti konsepnya dulu. Baru
nanti hitungnya itu sebenarnya gampang. Jadi seperti itu. Sudah? Ada yang mau tanya soal evaporasi atau soal yang lain? Distilasi, kristalisasi. Kalau nggak ada, materinya kita sampai sini aja sih. Ya, sudah selesai. UO3-nya sudah selesai, sudah survive selama 1 semester ya. Tadi banyak-banyak tugas. Nggak kerasa, sudah 1 semester selesai. Cepat sekali. Nggak ada yang tanya? Sudah jelas ya? Kalau misalnya nggak ada, kita selesai ya. Thank you guys buat kalian. Oh iya, sorry juga kalau misalnya selama 14 minggu ada salah kata atau mungkin aku kecepatan atau mungkin kata-kataku belibet. Karena ini pertemuan terakhir kita. Nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya soal kayak kalian ada bingung waktu kerja-kerja soal buat UAS, ntar bisa tanya aja. Oke? Oke, Ci. Thank you, Ce. Thank you ya. Thank you, Ce. Ya, thank you.